Pemirsa, diduga menjadi korban perselingkuhan suami dengan wanita lain, seorang istri di Cianjur, Jawa Barat, mengadukan hal itu kepada Bupati Cianjur Haji Herman Soherman lewat secari kertas. Pasalnya, suami berinisial AY tersebut merupakan kolega dekat dengan Bupati Cianjur yang memegang jabatan strategis di beberapa organisasi sebagai mitra pemerintah Kabupaten Cianjur. Menurut korban berinisial LLS mengatakan kepada wartawan pada Jumat malam Sabtu tanggal 15 Desember 2023 bahwa peristiwa tersebut terungkap pada awal bulan Desember 2023, di mana saat itu ia menerima chat WA dari seseorang yang menginformasikan bahwa suaminya sedang jalan dengan seorang perempuan muda. Kemudian, rasa penasaran pun timbul. Ia pun menanyakan hal itu kepada suaminya, tetapi jawaban yang didapat malah timbul kecurigaan. Akhirnya, LLS pun melakukan pengumpulan bahan dan keterangan guna mendapatkan bukti-bukti terkait adanya perbuatan dugaan perselingkuhan itu. Alhasil, berbagai bentuk jenis bukti pun ia peroleh. Salah satunya yaitu menemukan adanya transaksi transferan dari bulan Januari hingga Desember 2023 pada wanita pelakor itu. Curiganya tuh pada tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember itu kan suami saya itu dengan saya ada apa? Ada chat yang masuk mengatasnamakan orang ini mengatakan bahwa suami Anda jalan, katanya jalan dan suka antar jemput perempuan. Tapi itu perempuan itu stafnya. Nah, saya kan konfirmasi kepada stafnya, ternyata itu hanya berita hoax gitu. Jadi ada seseorang yang ngaku-ngaku aja. Nah, dari situ saya mulai curiga lagi karena pada tanggal 3 Desember saya tuh pulang dari saya pulang dari bepergian dengan suami. Terus tiba-tiba suami turun di salah satu kota di Jawa Barat, Bandung ya. Nah, itu saya tanya ke suami, kamu tidur di mana? Dia bilang, saya tidur di kantor, saya tidur di Cianjur di kantor. Saya nggak percaya. Nah, dari situ saya mulai mengecek di mutasi rekeningnya. Kebetulan memang saya tahu pinnya waktu itu, belum diganti juga pinnya. Saya cek, ternyata dia check in di hotel, tapi melalui jasa Traveloka. Nah, setelah itu saya mulai curiga lagi. Dari situ saya mulai curiga, kenapa di setiap bulan ini ada nama yang bersangkutan ditransfer tiap bulan. Kadang satu bulannya itu 1 juta, bisa itu untuk biaya jajan mungkin ya. Ada juga lebih daripada itu. Di awal bulan biasa ditransfer lagi 1 juta, pertengahan ditransfer lagi, tapi mungkin itu biaya kuliah. Terus terakhirnya ada transferan lagi ke perempuan itu. Saya bingung kenapa dari Januari 2023 yang saya lacak sampai Desember 2023 itu saya melihat transferan ke wanita yang sama. Nah, dari situ saya cek nama wanita tersebut. Nah, saya cek karena sekarang medsos itu gampang ya. Saya cek di Google nama tersebut. Ternyata wanita itu adalah follower dari TikTok saya. Saya kaget. Oh, ternyata cewek ini tuh yang nge-follow saya di TikTok dan dia suka nge-like. Setiap saya posting video di TikTok, dia tuh suka nge-like gitu. Si pelakor ini cewek. Setelah saya telusuri, saya pernah nanya sama suami, kamu ada main apa? Kenapa kamu transfer ke wanita ini? Terus kata dia, wanita itu adalah anak dari pengurus di sebuah partai fraksi gitu, dan anak wanita itu adalah anak yatim katanya gitu. Nah, saya tuh bingung kenapa harus ditransfer tiap bulan, saya bilang, tapi dia nggak pernah mengaku kalau ya kan itu adalah uang KIP, katanya KIP itu kartu Indonesia Pintar. Jadi anak itu kuliah di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Sukabumi dan dibiayain oleh KIP, katanya KIP itu kartu Indonesia Pintar. Saya bingung kenapa harus anak ini yang dibayarin oleh KIP, kenapa harus transfer sama kamu, saya bilang. Karena kalau kartu Indonesia Pintar itu KIP itu dananya tuh masuk ke rekening mahasiswa tersebut, bukan ke rekening suami saya. Kenapa harus dari rekening kamu transfernya, saya bilang gitu kan. Nah, setelah itu saya selidiki wanita itu, saya tanya, kamu orang mana, saya bilang, kok kamu setiap saya posting di TikTok video kamu suka nge-like, kamu orang mana? Dia bilang, saya orang sini gitu, orang kota Cianjur, katanya gitu. Terus saya bilang, kamu aktif ya di fraksi ini ya? Kok tahu, kata dia. Ya tahu lah. Kamu kenal nggak dengan ini? Saya sebutin nama suami saya. Kenal, beliau adalah yang masukin saya kuliah melalui KIP, katanya gitu. Nah, dari situ saya bilang, tanya lagi, kenapa kalau misalkan melalui KIP emang harus ditransfer ya sama orang ini? Ya beliau yang transfer saya karena itu dari pemerintah dananya, katanya, untuk kuliah saya.
Bu, tadi kan Ibu sempat membuat surat gitu ya Iya. ke Bupati. Iya. Apakah suami Ibu sendiri itu memang kolega Bupati atau misalnya orang dekat Bupati? Oh iya, Atau bagaimana? jadi suami saya ini pekerjaannya banyak. Dan dia menjabat di pejabat di instansi pemerintahan, di beberapa instansi pemerintahan. Tidak usah disebutin ya. Iya. Yang jelas dia adalah pemuka agama juga. Dia mau balik juga bisa dibilang. Dan dia juga dewan hakim ya, MTQ juga. Terus kolega bupati juga yang memang dekat dengan Bapak Bupati yang ditunjuk untuk menjabat di instansi yang di daerah sini gitu Pak. Ini kan ada beberapa hal yang disampaikan oleh klien Bapak. Baik. Nah, mungkin dari Bapak tanggapannya seperti apa? Saya menerima pengaduan yaitu dari klien kami, langsung beliau memberikan kuasa kepada kami gitu untuk menangani perkaranya yang sedang beliau hadapi, yaitu urusan keluarga ya, yang jelas masalah keluarga yang dimana bahwa suaminya ada dugaan perselingkuhan dengan perempuan lain, intinya ada hubungan khusus dengan perempuan lain, sehingga klien kami merasa tidak terima atas perbuatan tersebut. Adapun di sini unsur-unsurnya kami sedang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Kalau misalkan memang ada unsur pidananya, maka kami akan melakukan laporan di Kepolisian Resort Cianjur. Tapi kalau misalkan tidak, ya kami akan mengambil tindakan-tindakan lain. Yang jelas bahwa atas peristiwa tersebut bahwa klien kami merasa tidak terima.